Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Budia berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebagaimana biasanya kita mulai dulu sebelum pembelajaran dengan berdoa secara batiniah, ikhtiar zahir dan batin, agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladhina bikulli ni'matin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah siap anak-anakku yang sholih-sholihah? Kita mulai ya. Materi bab 1 dari mata pelajaran BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Kalian sudah pernah belajar di TPQ pada saat SD? Ya, alhamdulillah. Kita sudah pernah mendengar istilah gharib dan muskilat, ya. Pada pertemuan kali ini, apa sih bacaan gharib itu? Dalam kaidah membaca Al-Qur'an ada perubahan cara membaca dengan pola tertentu. Ada juga yang tidak menggunakan pola tertentu sebagaimana dalam grammar bahasa Inggris. Ada yang disebut dengan regular verb dan irregular verb. Perubahan cara baca yang tidak beraturan ini juga dikenal dalam metode qiraah Imam Asim yang banyak dipakai kaum muslim di Indonesia. Kaidah ini dinamakan dengan istilah gharib. Qari'ah Imam Asim melalui riwayat Imam Hafiz mulai berkembang dan menyebar luas pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang didukung oleh banyaknya cetakan Al-Quran dari Arab Saudi sampai menyebar ke seluruh dunia. Waktu penyebarannya terutama pada musim-musim haji. Gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan, khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib atau tersembunyi atau samar dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz diantaranya adalah bacaan imalah, ismam, sakta, tashil, dan nakal. Baik, selanjutnya anak-anakku yang sholih-sholihah, pada semester ini kita akan membahas dan mengupas tentang 3 hal saja. Yang pertama yaitu tentang imalah, yang kedua tentang ismam, yang ketiga tentang tashil. Oke, sudah siap? Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Insya Allah kita sudah pernah mendengar tentang istilah imalah. Imalah artinya memiringkan atau membengkokkan. Cara merubah bacaan ro menjadi re seperti dalam sate, hule, kare. Dalam Al-Quran, lafaz yang dibaca dengan metode ini pada satu tempat saja, yaitu surat Hud ayat 41. Baik, kita lanjutkan. Pembagian imalah ada 2, yaitu imalah sughra dan kubra. Saya ulangi lagi, imalah dalam bahasa berarti condong atau miring, sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Dalam mushaf Utsmani yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia, bacaan imalah ini ditandai dengan tulisan hamzah, mim, lam, dan tak marbuto. Imalah kecil di atas lafaz yang dibaca imalah. Baik, selanjutnya tentang imalah sughra. Apa sih imalah sughra itu? Setelah bacaan imalah masih diwasolkan pada lafaz lain sehingga tidak berhenti di situ saja. Maka menurut Imam Hafiz, bacaan imalah hanya pada surat Hud ayat 41.
Selainnya tidak ada, karena beliau hanya menyatakan satu imalah dalam Al-Quran, sehingga tidak ada pembagian imalah yang lain. Ayat yang dimaksud adalah pada surat Hud ayat 41. Untuk keterangan bagaimana contoh atau lafaz dari surat Hud ayat 41, selanjutnya akan Budia jelaskan. Baik, keterangan selanjutnya tentang imalah kubro. Setelah bacaan imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja, maka kriteria imalah kubro adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksurah atau alif bengkong. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Warasi, misalnya pada lafaz ahwa boleh dibaca ahwe, istaghna dibaca istaghni, di wattaqo dibaca wattaqwi. Alif maksurahnya mana? Ini ada ya yang tidak ada harokatnya, ini termasuk alif maksurah. Fatarubba dibaca fatarubbi. Namun terdapat pengecualian, yaitu khusus bagi nama manusia yang berakhirnya terdapat alif maksurah, tetap dibaca apa adanya, tidak boleh dibaca imalah. Misalnya Mustafa, Musa, Isa, Yahya, tetap. Baik anak-anakku yang solih-solihah, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara mempraktekkan bacaan apabila ketika dalam Al-Quran kita menjumpai bacaan dari imalah. Yang pertama, siapkan Al-Quran dulu, mari bersama-sama ikuti bacaan Budia. Baik, contoh bacaan imalah sughra tadi terdapat dalam Quran surat Hud ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Saya ulangi lagi. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Adapun terjemahan surat Hud ayat 41, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir disebutkan bahwa apa yang membedakan majreha yang satu dengan yang lain, yaitu yang satunya berlayar, satunya melakukan perjalanan di darat. Untuk sementara itu saja informasi yang dapat Budia bagikan. Baik, disiapkan tugas untuk praktik membaca bacaan imalah dalam surat Hud ayat 41. Kalian siapkan videonya, boleh melihat teks. Nanti setelah itu hasil dari video kalian bisa dikirim di Google Classroom. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pertama kita dalam mapel BTQ dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan bacaan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku yang solih, solihah, dan tetap semangat dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19.